Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak jawab salam saya doain jomblo seumur umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Yang penting mah sehat. Kalau sakit nggak bisa kemana-mana. Kalau sehat bisa jalan-jalan, bisa ngaji. Dalam keadaan sehat, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di Masjid Al-Ikhlas, masjid kebanggaan kita. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak menjadi penerus orang tua kita yang bisa memakmurkan masjid. Jadi ini acara sampai jam berapa ini? Udah subuh. Jangan bangun sahur doang, subuhnya kagak. Sahur, jangan subuh jamang ngilang. Irmas sono bukan Irmas ini. Ingat itu Irmas Amerika. Hari ini kita akan coba membahas tentang mari kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini tentang remaja Islam, problematika dan solusinya. Ini menjadi problematika kita sebagai anak muda yang baru balik. Ya, rata-rata umurnya berapa? 30? Umurnya masih di bawah 20 semua ya? 15? Oh, dibalik 51. Ini kalau ngaji di kampus-kampus begini, anggap aja saya dosen abal-abal. Doa yang kita harapkan itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap orang tua itu punya cita-cita anaknya menjadi insan yang muttaqin. Apa itu muttaqin? Yaitu takwa. Apa itu takwa? Takwa artinya menjaga. Waqo asal katanya, menjaga diri dari perbuatan yang menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Itu artinya takwa. Setiap orang tua punya cita-cita anaknya menjadi orang yang baik. Ingat ada kalimat dari Allah dalam Al-Quran, orang yang perempuan yang baik akan dapat jodoh yang baik. Perempuan laki-laki yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Perempuan yang suka zina akan dapat laki-laki yang suka zina. Begitu sebaliknya. Jadi setiap perilaku kita yang buruk, nanti jodoh kita sama seperti itu dengan perilaku kita. Kalau kita hobinya maksiat, dapat suami atau dapat istri nanti yang ahli maksiat. Begitu. Makanya keturunan itu anak itu tergantung siapa bapak emaknya. Ketika dia terlahir ke dunia itu, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, bapaknya lah yang ngajak dia itu jadi orang benar atau enggak. Makanya kalian nih kalau pengen punya anak soleh, solehin dari kalian gitu. Jadi jangan sampai kita pengen ngarep-ngarep punya anak soleh, kita sendiri sama orang tua durhaka. Karena setiap orang tua itu punya cita-cita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, punya keturunan yang indah dipandang mata dan juga bertakwa kepada Allah.
Makanya indah dipandang mata tuh apa ya, macam-macam. Indah akhlaknya, indah wajahnya. Makanya kalau perempuan dan laki-laki kan nyari jodoh tuh ada aturannya. Boleh lihat cantiknya, boleh lihat gantengnya, boleh. Jangan kita punya hidung pesek, punya laki pesek juga, anak yang besar ntar. Kalau kita hitam cari yang bule biar anaknya belang. Biar anaknya sedang gitu. Ini kadang-kadang kita punya nyari jodoh nggak lihat-lihat. Cantik gantengnya boleh, tapi jangan dijadikan patokan. Kenapa? Karena nanti begitu setelah nikah punya anak 1, punya anak 2, onderdil udah copot, jelek kita. Kalau lihat cantiknya. Tapi nanti kalau lihat hartanya boleh lihat yang latar belakangnya luas, ada 1000 meter gitu. Udah masa depan boleh, tapi harta bisa habis. Ada duit abang disayang, nggak ada duit centong melayang, kan begitu. Duit mah begitu. Boleh lihat keturunan, boleh. Keturunannya baik, insya Allah bibitnya baik. Lihat bapak emaknya baik, soleh, anaknya pasti soleh. Begitu. Tapi jangan dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan apa? Fazfar bizatidin taribat siada, yaitu iman dan Islamnya. Kalau kita milih agamanya, maka dia akan bertahan dalam kondisi apapun. Mau kondisi kita misalnya ekonominya saat berumah tangga tuh lemah, dia akan kuat karena dia punya iman. Nggak akan dia minta cerai, nggak akan dia bercerai, nggak akan dia pusing. Kenapa? Karena susah senang bersama-sama. Ini kadang-kadang, iya bang, saya susah bersenang bersama-sama, giliran suami susah nggak mau bareng-bareng. Nah, ini harus ada konsep keimanan, ketakwaan, bahwa setiap manusia itu, setiap orang itu, individu orang tua itu pengen punya anak yang muttaqin. Maka kita lihat dari keseharian kita, ya. Implementasi dari doa tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadikan anak istri sebagai qurrata a'yun, penyejuk pandang mata hati, soleh dan solehat. Ya, jadi penyejuk mata. Makanya kalau udah punya anak nanti pasti suami itu yang lihat bukan istri lagi. Siapa? Anak. Pulang kerja capek, menghilangkan capek. Siapa yang menghilangkan capek? Adalah anak. Udah lihat anak, udah seneng banget. Alhamdulillah. Begitu. Makanya anak jadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Ya, solih dan solehat. Nah, langkah internalnya menjadikan keluarga sebagai lil muttaqina imama, mempunyai manfaat masyarakat sekitar, itu baru anak yang soleh. Ya. Remaja itu kuat. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sudah kuat menjadi lemah. Kan prosesnya gitu. Anak bayi itu lemah nggak? Lemah. Begitu tumbuh dia dewasa, kuat. Semakin dia usia sampai 40 tahun, masa kuatnya manusia itu sampai usia 40 tahun itu matang-matangnya. Makanya laki-laki atau perempuan hidup kita ini dilihat ntar di umur 40 tahun. Kalau 40 tahun kita udah sukses, stagnan biasa itu, dia akan sukses terus. Tapi sebelum 40 tahun misalnya dia masih begitu-begitu aja, ya maka hasilnya begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Maka dilihat nanti di usia kematangan seorang manusia itu di usia 40 tahun. Jadi manusia terlahir dalam keadaan lemah, lalu dia menjadi kuat, lalu dia menjadi lemah kembali. Begitu tua, wa man mu'ammilu naqisu fil khalqi afala yaqilun, kembali lemah lagi, ingatannya jadi pikun. Ada orang tua yang pikun? Ada. Semakin tua semakin manja, benar. Nenek-nenek kan ngurusin susah kadang-kadang, bawelnya ruang gitu. Itu ujian buat kita, bahwa kita ini gak selamanya kuat, pasti akan lemah. Ujung-ujungnya apa? Mati. Dan dunia mah sementara, yang lama ntar di akhirat. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita. Jadi kalau kamu punya usia 60 tahun, di akhirat punya waktu cuma 1 jam setengah. 1 jam setengah punya buat apa? Begitu masuk ke alam akhirat, ditanya umrihi fi ma'afna, nggak bisa gerak kaki kita, suruh tanya umur dipakai buat apa. Maka masa remaja ini adalah masa penentuan nanti, masa penentuan matangnya kita. Makanya masih remaja ini jangan leha-leha, jangan manja-manja sama orang tua, harus kuat gitu. Kalau kita masih terus bergantung kepada orang tua, kapan dewasanya kita harus bisa dewasa ya. Jadi
Jadi jangan ngerengek terus sama orang tua, apalagi usia remaja. Kuat kalau bisa nyari duit sendiri gitu, laki-laki khususnya, komitmen gua harus bisa cari uang sendiri. Tujuannya apa? Bahagiain kedua orang tua. Makanya nanti kan apa yang paling utama itu bukan kepada anak istri, min khairin falil walidaini, kepada orang tua, baru wal aqrabin, lihat anak istri kita, tetangga kita. Kewajiban kita siapa yang kita bahagiain? Orang tua. Ya. Jadi asalnya lemah menjadi kuat, kuat menjadi lemah kembali setelah usia kita rentak di atas 40 tahun ke atas, penyakit mulai tumbuh, asam urat, ya, apalagi rematik, sakit emah, jantung, ya. Kalau anaknya bandel ya makin susah. Tantangan kita apa? Tantangan untuk kita sebagai remaja itu, walang tarda akal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum, ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka. Semua diatur sama dia. Kita ngikutin siapa sekarang idola kita? Bukan agama Islam. Senangnya Korea, ya. Idolanya siapa lagi? Senangnya apa lagi? Itu luar negeri, semua Amerika ikut-ikutin, ya. Kayak begitu. Itu sebenarnya jebakan-jebakan Yahudi dan Nasrani supaya kita ikut agama mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai gaya mereka, maka mereka termasuk umatnya mereka. Sama seperti mereka. Entar di akhirat digabungin sama dia pada. Ya. Senang sama artis, terketemu di akhirat sama artis, sama-sama di neraka. Senang sama siapa lagi? Yang jelas senangnya bukan kepada orang yang agamanya kuat. Sekarang saya tanya, bangga aja jadi orang Islam? Bangga nggak? Bangga. Sekarang kalau ke mall pakai sarung nggak? Ada yang ke mall pakai koko? Nggak ada, gaya kita udah keren, pakai levis gitu kan. Ngaku agama Islam tapi nggak bangga beridentitas Muslim. Ya, banyak remaja-remaja kita sekarang ini, remaja putri yang nggak bangga dengan jilbab. Kayaknya norak banget gitu pakai jilbab. Pertanyaannya, bangga gak sih jadi muslim? Padahal jilbab itu adalah kebanggaan seorang wanita solehah. Dia menjaga dirinya dari godaan laki-laki yang matanya belang gitu tuh, mata keranjang gitu. Gak boleh ngeliat yang cakep sedikit. Lihat Instagram yang cakep sedikit, main like aja, di like terus, lihat lagi. Apalagi lihat yang seksi-seksi, ampun. Makanya kehormatan kalian ditutup aurat. Kalau dibuka itu sekarang kalau makanan permen dibuka enak kan? Enggak. Kerupuk aja dibuka alat. Ya. Coba kerupuk ditutup. Barang yang dibungkus rapi dengan barang yang tidak dibungkus rapi itu beda harganya. Benar nggak? Iya, beda harganya. Kamu beli sayuran aja di pasar Serpong sama di pasar Segar beda tuh, segar-segar banget semua kelihatannya. Harganya lebih mahal. Perempuan dan laki-laki pun sama, ketika dia mengemas kesolehannya, keperjakaan dan keperawanan dijaga dengan baik, maka dia harganya mahal di mata seorang laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan juga ngeliat laki-laki solehah, mas subhanallah gitu, pengen banget punya suami kayak dia, bangga kita. Cewek pakai baju muslim jilbab rapi dengan cewek pakai baju seksi, ketika lewat, kira-kira yang digoda yang mana? Iya, itu ya kan. Diledekin. Godainnya beda. Kalau yang solehah godainnya beda. Gimana godainnya? Assalamualaikum ukhti, gitu ya. Ya nggak? Muncul dah playboy soleh. Ya. Ada nggak playboy soleh? Ada. Jangan lupa sholat ya. Ada yang begitu. Banyak. Sosok perhatian, jangan lupa sholat ya, sahur ya, jangan lupa puasa ya. Itu playboy soleh namanya. Hati-hati. Jebakan setan. Iya, seolah-olah baik. La yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Tidak sama hal yang buruk dengan yang baik, meskipun keburukan itu memikat hati. Ini memikat hati, ngingetin sholat mulu gitu. Padahal yang ngingetin kagak sholat. Yang ingetin nggak sholat, jangan lupa puasa ya, itu di pojokan yang ngerokok ya. Gaya doang ya, jangan terjebak sama alma mater irmasnya, belum tentu dia nempel dalam hatinya.
Bangga nggak jadi remaja muslim? Harusnya bangga. Atau malu beridentitas muslim? Ya, kita kadang-kadang malu pakai peci di mall, malu kita. Peci hitam gitu kan nongkrong di mall, nggak ada. Semuanya pakai minyak wangi, pakaiannya keren, rambut dibelang-belangin, dimancung-mancungin laki-laki, oh keren. Tidak bangga dengan identitas muslim, padahal muslim itu harus bangga. Saya Islam, bawa Quran kemana-mana, gitu harusnya. Ini bawa handphone kemana-mana, mojok, main slot, wah. Ini hati. Firman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kamu tidak wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Enggak suka kita sama jilbab padahal itu baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Padahal buruk, banyak jebakan-jebakan kayak gitu. Ya. Padahal itu buruk, hati-hati. Ya. Banyak jebakan-jebakan setan yang berkedok agama padahal ya. Nah, remaja muslim ini sebenarnya seperti yang tadi saya ceritakan di awal, ya, walau terbang kal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Godaannya itu yang digoda oleh orang-orang kafir itu banyak. Ada ancaman buat kita. Apa ancamannya? Ini kita lihat. Ada yang ketawa nih. Ya. Nih. Yang taat yang diketawakan. So alim lu, ngirim-ngirim gua sholat, ngajak-ngajak gua ngaji, lu aja belum bener, ketawain. Ya nggak? Alim begitu nggak? Ada. Lah, lu aja belum bener, ngapain ngajak-ngajak gua, diketawain. Lagi sholat pakai jilbab, ngirim-ngirim hadis di handphone, share-share, diketawain. Wah, ini bocah baru kemarin. Wah, ini tuh. Kita sombongnya kita gitu, padahal unsur man qala wa unsur man qala. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Kalau itu baik, ambil, walaupun itu dari anak kecil gitu, ya. Kalau yang keluar dari pantat ayam itu tai, jangan diambil. Kalau telur, ambil. Walaupun keluar dari pantat Syahrini, kalau tai jangan. Kan begitu. Jadi boleh lihat, jangan lihat siapa yang bicara, walaupun yang ngomong bocah kecil. Kalau itu baik, terima. Nasihat kalau itu baik, terima. Jangan ego. Kita kan ego kadang-kadang. Ego kita besar. Merasa diri kita ini paling benar, padahal kita belum tentu benar. Jangan pernah merasa diri kita ini paling hebat, karena di atas langit masih ada langit. Ini kadang-kadang sombong kita. Ya, sombong, orang-orang baru ngaji dari ketawain, katanya pantesan hujan ngaji ini bocah begitu. Makanya kalau ada teman lagi mau tobat jangan diledek-ledek, mau ngaji jangan diledek-ledek, wah bahaya. Ya ntar besok dia nggak mau ke masjid lagi. Ya. Ya. Remaja menengah karena tidak menyadari panah-panah musuh Islam. Gak sadar dia bahwa pergaulan dia itu adalah musuh-musuh yang sedang menancap dalam dirinya. Hati-hati makanya. Ada satu pertanyaan. Mengapa remaja harus berperan? Karena remaja itu penting. Ada dua jawabannya. Satu jawaban realistis, yang kedua jawaban idealis. Realistis, syahwat, benar gak? Godaan kita tuh syahwat, benar? Apalagi yang udah mulai pacaran, bahaya. Syahwat, subhat. Subhat itu sesuatu yang kita anggap boleh, padahal kadang-kadang menjebak. Ya, musuh Islam, satu syahwat, 3S dan 3F. Seks, sport, fun, film, dan passion. Kita bahas satu-satu. Panah seks, sensor ya, nggak boleh dilihat. Bikin hidup jadi redup. Orang kalau orientasinya udah nafsu, hawa nafsu terhadap lawan jenis, itu yang merusak semuanya. Rezeki jadi seret, hidup jadi berantakan. Itu biasanya. Makanya kalau pacaran jangan lama-lama, kawinin.
Data dari BKKBN tahun 2000 mengatakan 51% wanita remaja di Jabodetabek sudah tidak perawan. Wih, bahaya. Lo baru SMP udah pacarannya mojok, ya enggak? Ya enggak? Sekarang udah rata-rata dilakukan anak usia 15 tahun sampai 21 tahun dilakukan dengan pacarnya, dan semua berawal dari pacaran. Lumrah nih kayak gini. Ini sangat mengkhawatirkan. Jadi sekarang Dang, kalau nyari yang perawan susah Dang. Susah. Apa bahayanya pacaran? Satu, boros waktu dan biaya. Benar nggak? Iya, waktu boros kita kasih tang lancong buat tiap malam minggu misalnya. Duit boros. Ya, lama-lama pacaran kawin sama orang lain, jagain jodoh orang. Ya, makanya jangan sampai jagain jodoh orang. Udah, kelamar kau dengan bismillah. Bepergian berduaan dengan non yang bukan mahram, dosa nggak kira-kira? Dosa, ya nggak? Pandang-pandangan mata, pegang-pegangan tangan. Cuma orang tua kita kadang-kadang sepertinya lumrah, ya. Hati-hati. Berhias dan mempercantik diri. Wah, kalau cowok-cowoknya mau datang nih, mau dandan, wah ngerapi, ya. Lipstiknya yang merah, ya, kurang merah pakai krayon. Wow, gitu. Bedaknya kurang putih, udah pakai terigu ini nama dia biar putih. Keluar pakai mukena, pakai botong. Udah kayak pocong. Hati-hati ya. Angan-angan dan zina hati jelas. Ya, apalagi LDRan, hati kesiksa kayaknya. Ya. Itu bahaya tuh. Ya, akhirnya jadi zina hati kita. Ya, hati kita mendua kepada makhluk bukan kepada Allah. Harusnya kepada Allah. Ya. Makanya segera kalau yang udah pacaran tikung di sepertiga malam, minta ya Allah, kalau emang dia jodoh saya ya Allah, kalau bisa sama dia ya Allah, gitu dah. Maksa. Kalau bukan dia ya mirip-mirip dia dah, gitu. Ya, hati-hati dengan zina hati, bahaya. Ya. Satu, tuh tadi kalau orang pacaran pasti bersentuhan tangan, benar? Mendekati zina awalnya minta tangan, besok minta kening, besoknya minta bibir, besoknya semuanya habis. Ya, kasihan anak orang. Mengumbar pandangan dan rayuan lebay. Ya kan? Kalau merayu paling pintar, makanya hati-hati sama buaya darat. Rayuannya wah, kayak kelepek-kelepek perempuan. Buaya darat, ada nggak buaya darat? Mengumbar pandangan, tatapan matanya jadi apa ya, penyakit ain, penuh dengan ada setannya tuh, hati-hati tuh. Makanya lagi perempuan kan kalau main tatap-tatapan dia nggak mau, ya ada setannya, langsung luluh lantah. Ya apalagi bisa ngerayu, bohong, pacaran banyak bohongnya loh. Ya, wow banyak, pusing bohong terus. Ya, sedih dan teror saat ngurus putus melanda. Iya masih jadi pacar, cinta bener. Begitu udah putus benci setengah mati. Melihat mukanya juga ubah. Hingga habibaka hauna ma asayakuna baghidaka yauman ma wa baghidaka hauna ma asayakuna habibaka yauman. Cintailah kekasihmu itu sewajarnya saja, karena boleh jadi suatu saat kamu akan membencinya, dan bencilah musuhmu itu sewajarnya saja, karena boleh jadi suatu saat kamu akan mencintainya. Wih, ntar jadiin status semuanya. Jadi kalau cinta sekedarnya aja. Kenapa? Karena kalau berlebihan nanti jadi benci. Iya sekarang lagi bucin-bucinnya, coba ntar udah putus, wow, ngeliat mukanya juga ubah. Ya, jangan sebut nama dia lagi. Wah, kemarin mah dibucin-bucin, benci juga terlalu benci, ntar jadi cinta. Dulu teman saya ada benci banget untuk cewek. Kalau dia melihat cewek itu di dunia, benci banget sama dia. 7 tahun setelah saya ketemu dia udah jadi istrinya sekarang. Dulu benci banget gitu. Bisa begitu saya bilang. Ya itulah benar sabda Nabi, orang yang terlalu benci akan jadi cinta. Sebenarnya orang benci kepada kita itu orang memperhatikan kita, sebenarnya dia cinta. Karena salahnya kita pun benar kita salahin dia, diperhatiin dulu, ngomongin dulu, kesel dulu, padahal dia cinta, perhatian. Jadi benci sama orang itu sebenarnya apa ya? Menyia-nyiakan waktu kita. Ya kan? Ngapain ngomongin dia gitu?
Jadi kalau benci jangan terlalu benci, terjadi cinta, ini bahayanya. Ya. Nih hasil dari pacaran, survei Komnas Anak di 12 provinsi. Dari 45 remaja, 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno. Ayo, karena syahwat tuh. SMP dan SMA. 93,7% pernah berciuman hingga petting atau bercumbu. Ini bukan jorok ya, tapi ini jadi pelajaran buat kita. 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan. 21,2% remaja SMA pernah aborsi. Nauzubillahi min dzalik. Ini data dari BKKBN ya, Badan Kontak Keluarga Berencana Nasional. Lalu yang kedua, musuh kita selain daripada tadi seks atau syahwat. Song itu apa sih? Musik. Konser gratis. Ya kalau mau musik kita banyak, wah apalagi musik cinta, lebay banget kita pikirkan dari mana-mana di awang-awang. Jadi tipu kita mas air-air setan itu. Ya. Lagi lagu-lagu yang baru sekarang tuh bikin orang jadi bucin. Ya, dari konser, kontes, video klip hingga lirik lagu itu menyesatkan kita semua. Emang nggak boleh dengar musik? Boleh, tapi yang manfaat, yang bikin kita jadi motivasi buat kerja, motivasi buat ibadah. Ya kalau musiknya musik cinta, kita akhirnya lebay, ya nggak punya kerjaan, keluar rumah ngopi, komen gitar dah nyanyi, ya menghayal padahal itu. Punya cewek mah kagak, mending suaranya enak, males. Ya, tapi menghayal dengan lagu-lagu yang gitu. Faktanya berbicara. Antrian tiket konser Justin Bieber di Bogor dulu mencapai 1 km. Sekarang saya tanya, ada antrian mau datang ke Maulid 1 kilo. Mau ngaji ngantri gitu. Padahal neraka itu mahal, yang murah itu surga. Coba orang nonton konser bayar nggak? Bayar. Main judi bayar nggak? Bayar. Kalau kita mau open BO bayar nggak? Oh, paham banget, paham banget. Bayar nggak? Bayar. Zina tuh bayar, ya nggak? Mau minum minuman keras, khamar, bayar nggak? Narkoba bayar nggak? Mahal, neraka kita beli loh. Coba kalau pikir-pikir, ini yang pada teman-teman kita yang pada kena narkoba ditangkap, habis orang tuanya tebus-tebusin, benar? Nah, habis 50 juta, ya habis 100 juta, ya habis sekian juta. Kan neraka itu dibeli dengan cara yang mahal. Padahal ngaji gratis, surga loh itu. Sholat gratis, bener gak? Sholat gratis. Mana ada sholat yang bayar? Nggak ada. Coba. Wah, saya mau sholat di masjid Al-Ikhlas, bayar 20.000 tiketnya, nggak ada yang mau orang bayang. Gratis aja nggak ada yang mau, apalagi bayar. Iya. Coba neraka yang segitu kita udah tahu akibatnya, kita bakal dibakar di neraka nanti, masih mau kita bayar. Main judi kita bayar, beli tiket konser kita bayar. Wah, semua kita bayar. Urusan neraka mah nggak ada yang gratis. Mana ada yang gratis? Pacaran menjajanin, ya nggak? Jelas bayar, keluar ongkos, keluar duit, itu neraka.